enggak gitu, enggak. Jangan nyalain A dulu, kita sama dulu. Oh iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik semuanya ya. Sehat, alhamdulillah. Kangen sama pemirsa semuanya. Iya. Oh, pantas. Oh iya. Katanya mau nikah. Nikah. Iya, cuma kan kita lagi ngomong masalah hukum nikah ini seperti apa. Oke. Nggak jadi udah. Mau nikah. Sama siapa? Ya memang sih 5 tahun tidak dalam pernikahan kadang-kadang suka bikin pusing pala ya. Ya, jadi kita ingin mengorek-korek mengenai pernikahan seperti apa. Oke. Nah, Pak, membahasnya nikah beda agama. Oh iya. Boleh nggak sih? Nah, kalau lebih jelasnya mungkin kita lihat aja langsung. Oke. Oke. Jika biasanya kita sering mendengar cerita cinta putri Rasulullah yang bernama Fatimah dan suaminya Ali, ternyata ada cerita cinta lain yang dialami putri Rasulullah lainnya. Ia adalah Zainab. Zainab ternyata dinikahi oleh pria yang berbeda keyakinan dengannya. Dan jika berbicara soal cerita cinta, maka setiap orang pasti memiliki akhir cerita cinta yang berbeda-beda. Ada yang berakhir dengan bahagia, ada juga yang berakhir dengan kecewa. Lalu bagaimana akhir cerita cinta beda agama yang dijalani Zainab putri Rasulullah? Ini dia kisahnya. Suatu hari ada seorang pria bernama Abdul Ash. Ia mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, saya ingin melamar putri engkau yang bernama Zainab." Kemudian Nabi menjawab, "Saya tidak akan menikahkan dia sebelum saya bertanya pendapatnya." Bertanyalah Nabi pada Zainab, "Wahai Zainab, engkau kenal Abdul Ash? Dia melamar engkau Zainab. Apa pendapatmu? Jika engkau setuju, maka aku akan menikahkan engkau dengannya." Namun yang perlu digarisbawahi, pernikahan ini terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dengan kata lain, pernikahan ini terjadi sebelum Nabi Muhammad mendapat wahyu Islam. Jadi belum ada larangan menikah beda keyakinan. Akhirnya Zainab pun setuju dengan lamaran Abdul Ash, maka menikahlah Zainab dengan Abdul Ash. Selang beberapa lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dan dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi. Dan sejak Nabi berdakwah tentang Islam kepada keluarganya, Zainab termasuk yang pertama masuk Islam dari kalangan keluarga Nabi. Selain Khadijah, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Setelah Zainab masuk Islam, Zainab pulang ke rumahnya kemudian ia berkata pada suaminya, "Wahai Abdul Ash, apa pendapatmu tentang ayah saya?" "Ayahmu adalah orang yang paling jujur," kata Abdul Ash. Zainab berkata lagi, "Wahai Abdul Ash, sesungguhnya ayah saya adalah seorang nabi. Beliau mengajarkan kebenaran tentang agama, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan beliau adalah utusan Allah." Abdul Ash pun kaget. "Apa yang engkau katakan Zainab?" "Wahai Abdul Ash, apa yang disampaikan ayah saya adalah kebenaran. Saya telah meyakininya. Jika engkau berkenan, marilah ikut dengan saya. Kita sama-sama belajar tentang kebenaran ini untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sayangnya Abdul Ash justru berkata, "Saya tidak ada urusan dengan omong kosong ini. Sesungguhnya saya tidak suka kepada orang yang telah mencela nenek moyang kita, mencela sesambahan kita, dan membuat kegaduhan di tengah kaum kita." Akhirnya Abdul Ash pun membiarkan Zainab istrinya dengan agamanya, sedangkan Abdul Ash sendiri tetap dengan keyakinannya. Meski begitu, Zainab terus berusaha menjelaskan pada suaminya tentang kebenaran Islam. Sampai akhirnya turunlah perintah pada Nabi untuk berhijrah. Ketika kaum muslimin satu persatu berangkat berhijrah ke kota Madinah, dan yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dapat perintah untuk berhijrah bersama Abu Bakar, Zainab bertanya pada ayahnya, "Ya Rasulullah, apakah saya perlu berhijrah ke kota Madinah? Sedangkan suami saya masih dalam keadaan belum beriman." Nabi pun menjawab, "Wahai Zainab, tunggulah. Tetaplah kamu bersama dengan suamimu di kota Mekah." Akhirnya dengan berat hati Zainab harus menetap di kota Mekah bersama dengan suaminya, terpisah dengan Rasulullah ayahnya tercinta. Setelah setahun kemudian terjadilah perang Badar.
Dalam peperangan itu, Abdul Ash keluar bersama dengan pasukan kaum musyrikin untuk menerangi Nabi Muhammad mertuanya sendiri. Setelah terjadinya perang dan Allah memberikan kemenangan yang besar bagi kaum muslimin, ternyata Abdul Ash termasuk orang yang ditawan di kota Madinah. Hingga sampailah berita ini kepada Zainab di kota Mekah. Zainab pun sangat sedih. Dia merasa bahwa yang ikut berperang ini adalah suaminya. Di sisi lain yang diperanginya adalah ayahnya sendiri. Zainab bingung bagaimana cara menebus Abdul Ash sedangkan Zainab tidak punya harta. Mereka termasuk orang yang miskin. Akhirnya Zainab mencari sesuatu untuk menebus suaminya kepada Rasulullah SAW. Ia mengirimkan sesuatu yang sangat berharga pada Rasulullah di kota Madinah. Ketika Rasulullah memeriksa tebusan-tebusan yang diberikan oleh orang Quraisy untuk menebus tawanan mereka, Rasulullah menemukan satu benda yang sangat istimewa di antara tebusan itu. Nabi pun mengambilnya, memandangnya kaget namun dengan wajah berseri. Ini milik siapa? Ini milik siapa wahai kaum muslimin? Siapa yang memberikan kalung ini kepada kalian? Ya Rasulullah, itu adalah tebusan untuk Abdul Ash dari istrinya, jawab para sahabat. Nabi kemudian meneteskan air mata. Nabi tahu ini adalah kalung Khadijah yang diberikan pada putrinya Zainab, tapi sekarang diberikan oleh Zainab untuk menebus suaminya. Padahal jika harta dijadikan sebagai tebusan, harta itu bukan lagi menjadi milik pribadi Nabi, tapi milik kaum muslimin. Dan Nabi merasa sangat sedih kalung dari seorang perempuan yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Nabi harus dijadikan sebagai harta milik umum dan tidak lagi menjadi milik pribadi. Bukan karena mahal dan berharga, tapi karena kalung itu penuh dengan kenangan. Nabi pun menangis, hatinya merasa iba melihat pengorbanan putrinya. Nabi kemudian berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, kalung ini adalah milik istriku Khadijah. Apakah kalian rela seandainya kalung ini dikembalikan pada Zainab? Atau jika kalian merasa enggan, maka aku akan biarkan kalung ini menjadi harta tebusan." Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami tidak mungkin mengambil sesuatu yang berharga di hatimu. Biarkan itu kembali pada Zainab bersama dengan suaminya Abdul Ash." Akhirnya Nabi tersenyum dan bahagia. Kalung itu dikembalikan kepada Zainab. Lalu Nabi berkata pada Zainab lewat pesannya pada Abdul Ash, "Wahai putriku Zainab, jangan pernah engkau menggadaikan kalung ini untuk siapapun, karena ini adalah milik Khadijah. Ini adalah cintaku pada Khadijah." Tidak lama setelah itu turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyuruh Zainab bercerai dengan Abdul Ash, karena tidak boleh perempuan beriman menikah atau tetap menjadi istri bagi seorang laki-laki yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk terakhir kalinya Zainab pun membujuk Abdul Ash, "Suamiku tercinta, maukah engkau ikut bersamaku ke kota Madinah dan beriman kepada Rasulullah sehingga kita tetap menjadi keluarga yang utuh?" Abdul Ash menjawab, "La, saya tidak mau beriman kepada Muhammad." Maka dengan terpaksa dan sedih hatinya, Zainab berhijrah ke Madinah dalam keadaan menjadi janda. Zainab adalah sosok perempuan yang teguh pada pendiriannya terhadap Islam, meski ia harus kehilangan cintanya. Setelah resmi bercerai, baik Zainab maupun Abdul Ash sama-sama merasa galau dan bimbang karena mereka sama-sama saling mencintai. Hidup terpisah satu sama lain membuat mereka harus menjalani kehidupan yang cukup sulit. Di kota Madinah, Zainab pun dilamar oleh banyak pria selama 6 tahun berturut-turut. Satu persatu datang ke rumah Nabi melamar Zainab karena mereka tahu keistimewaan putri Rasulullah ini. Tapi semua lamaran itu ditolak oleh Zainab karena Zainab belum bisa melupakan mantan suaminya. Zainab masih berharap Abdul Ash akan datang dan merujuknya dan masuk Islam. Suatu ketika saat melakukan perjalanan berdagang terjadi peperangan kecil antara Abdul Ash dan kaum muslimin, dan perang tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Semua barang milik Abdul Ash pun disita, maka ia pun pergi ke rumah Zainab untuk meminta perlindungan. Ketika Zainab membuka pintu rumahnya dan dia melihat Abdul Ash, mantan suaminya, ada di depannya, dan dia berkata, "Wahai Abdul Ash, apakah engkau ingin masuk Islam dan ingin merujuk aku?" Abdul Ash menjawab, "Tidak wahai Zainab, aku hanya meminta perlindungan kepadamu. Seandainya engkau masih menganggapku sepupu dan ayah dari anak-anakmu." Dengan apa yang menimpa Abdul Ash, Rasulullah pun tahu persis bagaimana perasaan putrinya. Rasulullah akhirnya meminta dengan baik kepada kabilah muslim untuk mengembalikan barang-barang milik Abdul Ash. Dan di perjalanan pulang ke Mekah di mana ia tinggal, Abdul Ash pun tersadar bagaimana baik dan pedulinya Zainab juga Rasulullah padanya. Dia sadar meski ia bukanlah seorang muslim, Zainab dan Rasulullah tetap melindunginya. Tersadar akan hal ini, Abdul Ash pun kembali ke Madinah dan mengatakan pada Rasulullah, "Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Abdul Ash mendeklarasikan bahwa dirinya telah memeluk agama Islam. Mendengar pengakuan Abdul Ash, Rasulullah pun mengembalikan Zainab kepadanya dan keduanya pun akhirnya kembali hidup rukun saling mencintai bersama. Namun sayangnya kebersamaan mereka di dunia tidak berlangsung lama. Setahun setelah resmi menjadi suami istri lagi, Zainab meninggal dunia. Abdul Ash pun menjadi orang yang paling keras menangisinya. Seperti anak kecil yang ditinggal ibunya menangis sekencang-kencangnya. Abdul Ash mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada gunanya dunia ini tanpa Zainab." Selang beberapa waktu meninggalnya Zainab, Abdul Ash pun wafat dalam keadaan menunggu hari pertemuannya dengan Zainab. Masya Allah. Kisah cinta keduanya begitu mengharukan. Sahabat mewah, dari cerita cinta mereka kita bisa belajar bahwa cinta sejati itu dibangun di atas keimanan kepada Allah. Karena itulah pertahankan cinta yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan cinta yang menjauhkan bahkan mengkhianati cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Untukmu yang masih punya cinta namun tidak dibangun atas keimanan pada Allah, sebaiknya segera lepaskan. Karena semakin lama bertahan, akan semakin sulit untuk melepaskannya. Ya, jadi pelajaran ya untuk yang belum menikah seperti saya bujangan ini. Segera menikah. Iya, maksudnya harus hati-hati memilih pasangan. Iya. Harus muslim. Nggak usah curhat, ya. Iya. Allah setelahnya ya, ya. Iya. Ya kita doain aja sih ya, semoga cepat dapet jodoh. Amin. Amin. Oh, udah mau 46 nih soalnya. Iya. Iya, 4 tahun lagi kan ini sudah mulai berkurang. Tenaga berkurang kan? Iya, jadi harus cepet nih. Tahun ini udah insya Allah doain ya. Amin. Oke, pemirsa, teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Oke. Salam.